Selamat siang semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain produk. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Danuddin Haji, NIM 160. Perkenalkan, nama saya Niko dengan NIM 160. Saya Deborah, NIM 154. Saya Novita, NIM 145. Saya Agnes Tania, NIM 158. Saya Dela, NIM 156. Saya Agralia 165. Apa itu desain produk? Desain produk adalah proses perencanaan, pengembangan, dan penciptaan produk yang melibatkan aspek-aspek seperti estetika, fungsionalitas, ergonomi, keamanan, dan kinerja. Tujuan utama dari desain produk itu sendiri yaitu untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna sambil mempertimbangkan faktor teknis dan ekonomi. Berikut ada beberapa poin penting yang terkait dengan pengertian desain produk. Yang pertama, estetika. Desain produk mencakup aspek visual dan estetika produk. Kemudian ada fungsionalitas. Fungsionalitas produk harus dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian keamanan. Produk harus mempertimbangkan potensi risiko dan bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan produk. Kemudian kinerja. Produk harus memiliki kinerja yang baik sesuai dengan tujuan penggunaannya dan dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Kemudian, bahan dan proses produksi. Desain produk juga mencakup pemilihan bahan yang tepat dan proses produksi yang efisien. Kemudian, kreativitas dan inovasi. Desain produk seringkali melibatkan elemen kreativitas dan inovasi, serta perancangan produk berusaha untuk menciptakan solusi baru dan unik untuk masalah yang ada. Kemudian ada keberlanjutan. Ini melibatkan penggunaan bahan ramah lingkungan, proses produksi yang efisien, dan pemikiran jangka panjang tentang dampak produk terhadap lingkungan. Yang terakhir, perencanaan biaya. Desain produk harus mempertimbangkan aspek ekonomi, termasuk perencanaan biaya produksi dan penetapan harga yang sesuai dengan pasar. Jadi, desain produk adalah upaya multidisipliner yang melibatkan berbagai bidang seperti desain industri, teknik, seni, dan ilmu sosial untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan memuaskan bagi pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemilihan barang dan jasa. Seleksi barang dan jasa adalah barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. Produk hebat adalah kunci kesuksesan. Apapun yang kurang dari strategi produk unggulan dapat berdampak buruk bagi perusahaan. Untuk memaksimalkan potensi kesuksesan, banyak perusahaan hanya fokus pada beberapa produk dan kemudian berkonsentrasi pada produk tersebut. Misalnya, fokus Honda. Kompetensi intinya adalah mesin. Hampir seluruh penjualan Honda, yaitu mobil, sepeda motor, generator, dan mesin pemotong rumput. Didasarkan pada teknologi mesinnya yang luar biasa. Demikian pula fokus Intel pada mikroprosesor dan Michelin pada ban. Namun, karena sebagian besar produk memiliki siklus hidup yang terbatas dan bahkan dapat diprediksi, perusahaan harus terus mencari produk baru untuk dirancang, dikembangkan, dan dipasarkan. Manajer operasi menuntut komunikasi yang kuat antara pelanggan, produk, proses, dan pemasok yang menghasilkan tingkat keberhasilan yang tinggi untuk produk baru mereka. Sasaran 3M adalah menghasilkan 30% keuntungan dari produk yang diperkenalkan dalam 4 tahun terakhir. Apple menghasilkan hampir 60% pendapatannya dari produk yang diluncurkan dalam 4 tahun terakhir. Tolak ukurnya tentu saja berbeda. Berbeda-beda menurut industri. Regal memperkenalkan 6 perahu baru setiap tahunnya, dan Rubbermaid memperkenalkan produk baru setiap hari. Pentingnya produk baru tidak bisa dilebih-lebihkan, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini
semakin tinggi presentasenya penjualan dari 5 tahun terakhir, itu kemungkinan besar perusahaan tersebut adalah pemimpin. Perusahaan-perusahaan terkemuka menghasilkan sebagian besar penjualan mereka dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Kebutuhan akan produk-produk baru adalah alasan Gittel mengembangkan pisau cukur multilite meskipun penjualan pisau cukur sensor yang sangat sukses terus berlanjut. Dan alasan Disney terus berinovasi dengan wahana baru dan taman baru meskipun Disney sudah menjadi perusahaan hiburan keluarga terkemuka di dunia. Meskipun ada upaya terus-menerus untuk memperkenalkan produk baru yang layak, banyak produk baru yang tidak berhasil. Pemilihan, definisi, dan desain produk sering terjadi mungkin ratusan kali agar produk bisa mendekati sempurna. Pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Ada banyak pilihan dalam pemilihan, definisi, dan desain produk. Pemilihan produk adalah pemilihan barang atau jasa untuk disediakan kepada pelanggan atau klien. Daur hidup produk dilahirkan, mereka hidup dan mati. Mereka dikesampingkan oleh perubahan masyarakat, mungkin berguna untuk memikirkan masa pakai suatu produk yang dibagi menjadi 4 fase. Fase-fase tersebut adalah pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Di siklus hidup dan strategi yang di mana fase tersebut adalah ada penjualan, biaya, dan laba rugi. Dari siklus ini, jika manajer ini ingin mengembangkan produk baru, mereka juga harus siap untuk mengembangkan strategi untuk produk yang sudah ada. Karena produk baru yang sukses memerlukan penentuan strategi terbaik untuk setiap produk berdasarkan posisi dalam siklus hidupnya. Analisis produk berdasarkan nilai daftar produk dalam urutan menurut berdasarkan kontribusi dolar masing-masing terhadap perusahaan, serta total kontribusi dolar tahunan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada menghasilkan produk baru. Menghasilkan produk baru mengacu pada proses pengembangan dan penciptaan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Ini adalah bagian penting dari manajemen operasi karena produk atau layanan baru dapat menjadi sumber pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan pengertian menghasilkan produk baru. Yang pertama, memahami pelanggan adalah isu utama dalam pengembangan produk baru. Banyak produk yang penting secara komersial pada awalnya dipikirkan dan bahkan dibuat prototipenya oleh pengguna, bukan oleh produsen. Manajer operasi harus menyesuaikan diri dengan pasar dan khususnya pengguna utama yang inovatif ini. Yang kedua, perubahan ekonomi membawa peningkatan tingkat kemakmuran dalam jangka panjang, namun siklus ekonomi dan perubahan harga dalam jangka pendek. Misalnya, dalam jangka panjang, semakin banyak orang yang mampu membeli mobil, namun dalam jangka pendek, resesi dapat melemahkan permintaan terhadap mobil. Kemudian yang ketiga, perubahan sosiologis dan demografis dapat terlihat dari faktor-faktor seperti berkurangnya jumlah anggota keluarga. Tren ini dapat mengubah preferensi ukuran rumah dan mobil. Poin keempat, perubahan teknologi memungkinkan segala sesuatu, mulai dari ponsel pintar, iPad, hingga kecerdasan buatan atau AI. Poin kelima, perubahan politik dan hukum menghasilkan perjanjian perdagangan. Dan poin terakhir, perubahan lain dapat terjadi melalui praktik pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Jadi, manajer operasi harus menyadari dinamika ini dan mampu mengantisipasi perubahan peluang produk itu sendiri, volume produk, dan bauran produk.
Slide selanjutnya, Tadi. Kemudian pengembangan produk. Tim pengembangan produk, tim yang ditugaskan untuk beralih dari persyaratan pasar untuk satu produk hingga mencapai kesuksesan produk. Yang dimana pengembangan produk menugaskan manajer produk untuk memperjuangkan produk dan kegunaan lain dari penerapan fungsi kualitas, yang untuk menunjukkan bagaimana upaya kualitas akan diterapkan. Setelah proses produksi tersebut ditentukan, proses tersebut menjadi persyaratan selanjutnya yang harus dipenuhi dengan rencana kualitas yang akan memastikan kesesuaian proses tersebut. Rencana mutu adalah serangkaian toleransi, prosedur, metode, dan teknik pengambilan sampel khusus yang akan memastikan bahwa proses produksi memenuhi persyaratan pelanggan. Mari kita lihat 4 pendekatan perorganisasian pengembangan produk. Pendekatan pertama, terhadap pengembangan produk, yaitu organisasi dengan departemen berbeda. Departemen penelitian dan pengembangan untuk melakukan penelitian yang diperlukan. Departemen teknik untuk merancang produk. Departemen teknik manufaktur untuk merancang suatu produk yang dapat diproduksi. Dan departemen produksi yang menghasilkan produk. Keuntungan nyata dari pendekatan ini adalah adanya tugas dan tanggung jawab yang tetap, serta kerugian terbesarnya yaitu kurangnya pemikiran ke depan bagaimana departemen hilir dalam proses menangani konsep, ide, dan desain yang disajikan kepada mereka, dan pada akhirnya apa pendapat pelanggan tentang produk tersebut. Melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait, namun pendekatan pengembangan produk terbaik ketiga yang digunakan di Amerika Serikat tampaknya adalah penggunaan tim. Kita bisa lihat dari beberapa contoh di contohnya negara Jepang yang menggunakan pendekatan keempat. Mereka mengabaikan masalah tim dengan tidak membagi organisasi menjadi penelitian dan pengembangan, rekayasa, produksi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pihak Jepang merasa tidak perlu memiliki tim yang menyediakan komunikasi dan koordinasi yang diperlukan. Namun, gaya khas Barat dan kebijaksanaan konvensional adalah menggunakan tim. Tim pengembangan produk diberi tanggung jawab untuk beralih dari kebutuhan pasar terhadap suatu produk ke pencapaian kesuksesan produk. Tujuan tim pengembangan produk adalah membuat barang atau jasa sukses. Hal ini mencakup kemampuan pemasaran, kemampuan manufaktur, dan kemudahan servis. Rekayasa serentak kinerja simultan dari berbagai tahap pengembangan produk. Manufakturabilitas dan rekayasa nilai aktivitas yang membantu meningkatkan desain, produksi, pemeliharaan, dan penggunaan produk. Selanjutnya yaitu masalah desain produk. Yang pertama yaitu desain kokoh. Desain kokoh berarti produk dirancang sedemikian rupa sehingga variasi kecil dalam produk atau perakitan tidak berdampak buruk pada produk. Desain yang kokoh merupakan satu desain yang dapat diproduksi sesuai kebutuhan, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu desain modular. Desain modular dirancang dalam komponen yang mudah disegmentasi dikenal sebagai desain modular. Desain modular menawarkan fleksibilitas untuk produk dan pemasaran. Suatu desain di mana bagian atau komponen suatu produk dibagi lagi menjadi modul-modul yang mudah agar mudah dipertukarkan atau diganti. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain dengan bantuan komputer atau CAD, atau desain untuk manufaktur dan perakitan atau DFMA. Merupakan penggunaan komputer untuk merancang produk secara interaktif dan menyiapkan dokumentasi teknik. CAD menggunakan gambar 3 dimensi untuk menghemat waktu dan uang dengan memperpendek siklus pengembangan untuk hampir semua produk. Kecepatan dan kemudahan dalam memanipulasi, menganalisis, dan memodifikasi desain canggih dengan CAD memungkinkan peninjauan terhadap berbagai opsi sebelum komitmen akhir dibuat. Salah satu perluasan CAD adalah perangkat lunak desain untuk manufaktur dan perakitan atau DFMA yang berfokus pada efek desain pada perakitan dan merupakan perangkat lunak yang memungkinkan desainer untuk melihat pengaruh desain pada pembuatan produk.
Yang keempat yaitu teknologi realitas virtual. Realitas virtual adalah suatu bentuk komunikasi visual di mana gambar menggantikan benda nyata, namun tetap memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Akar teknologi realitas virtual dalam pengoperasiannya adalah di CAD. Nah, yang kelima yaitu analisis nilai. Analisis nilai mencari perbaikan yang menghasilkan produk yang lebih baik, atau produk yang dibuat lebih ekonomis, atau produk dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Teknik dan keuntungan analisis nilai sama dengan rekayasa nilai. Meskipun sedikit perubahan dalam penerapannya, mungkin diperlukan karena analisis nilai dilakukan saat produk sedang diproduksi. Dan yang terakhir adalah penilaian keberlanjutan atau siklus hidup atau LCA. Penilaian keberlanjutan desain produk mengharuskan manajer mengevaluasi pilihan produk, mengatasi keberlanjutan, dan penilaian siklus hidup atau LCA adalah dua cara untuk melakukan hal ini. Keberlanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. LCA adalah evaluasi formal terhadap dampak lingkungan suatu produk. Kemampuan keberlanjutan dan LCA dibahas secara mendalam pada bab ini. Lalu yang selanjutnya yaitu kontinum pengembangan produk. Kontinum pengembangan produk, ketika siklus hidup produk semakin pendek, maka kebutuhan akan pengembangan produk yang lebih cepat semakin meningkat. Dan seiring dengan meningkatnya kecanggihan teknologi produk baru, biaya dan resikonya pun semakin meningkat. Misalnya, perusahaan obat berinvestasi rata-rata 12 hingga 15 tahun dan 1 miliar sebelum menerima persetujuan peraturan untuk obat baru. Itu pun hanya satu dari 5 peraturan yang benar-benar sukses. Para manajer operasi yang menguasai seni pengembangan produk ini terus-menerus mendapatkan keuntungan dari produk yang lebih lambat. Peningkatan dapat berupa perubahan warna, ukuran, berat, rasa, atau fitur, seperti yang terjadi pada item menu makanan cepat saji, atau tambahan perubahan di pesawat komersial. Penyempurnaan Boeing terhadap 737 sejak diperkenalkan pada tahun 1967 telah menjadikan 737 sebagai pesawat komersial dengan penjualan terbesar dalam sejarah. Toko untuk penghasilan penguji ide dengan cepat. Perubahan pada desain mekanis, tata letak, dan bahkan wahana taman hiburan jauh lebih murah pada tahap desain dibandingkan setelahnya. Yang cepat adalah keunggulan kompetitif. Konsep ini disebut kompetisi berbasis waktu. Seringkali, perusahaan pertama yang memasuki produksi dengan mengadopsi produknya untuk digunakan dalam berbagai aplikasi yang akan menghasilkan penjualan selama bertahun-tahun. Ini mungkin menjadi standar. Akibatnya, seringkali ada lebih produk kekhawatiran dalam memasarkan produk dibandingkan dengan desain produk atau efisiensi produk yang optimal. Meski begitu, pengenalan cepat ke pasar mungkin merupakan manajemen yang baik, karena sampai kompetisi mulai memperkenalkan salinan atau versi yang lebih baik, produk tersebut terkadang diberi harga yang cukup tinggi untuk membenarkan desain dan metode produksi yang tidak efisien. Nah, oleh karena itu, karena persaingan berbasis waktu ini sangat penting, daripada mengembangkan produk baru dari awal, ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yang mana strategi ini akan memberikan peningkatan menggunakan kekuatan produk organisasi yang ada dengan cara berinovasi. Sehingga dengan cara ini biasanya lebih cepat, dan pada saat yang sama lebih kecil resikonya dibandingkan mengembangkan produk yang sepenuhnya baru. Kemudian di bawah ini ada gambar dari kontinum pengembangan produk, yang mana pada gambar ini terdapat dua strategi, yaitu strategi pembangunan eksternal dan strategi pengembangan internal. Pada strategi pembangunan eksternal ini terdiri dari membeli teknologi, mendirikan usaha patungan, dan mengembangkan aliansi. Sedangkan untuk strategi pengembangan internal,
terdiri dari migrasi produk yang sudah ada, peningkatan pada produk yang sudah ada, dan produk baru yang dikembangkan secara internal. Oke, selanjutnya ada slide tentang mendefinisikan produk. Setelah barang atau jasa baru dipilih untuk diperkenalkan, barang atau jasa tersebut harus didefinisikan. Pertama, suatu barang atau jasa didefinisikan berdasarkan fungsinya. Produk tersebut kemudian dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut ingin dicapai. Spesifikasi produk yang ketat diperlukan untuk memastikan produksi yang efisien. Sebagian besar barang yang diproduksi serta komponennya ditentukan oleh gambar. Biasanya disebut gambar teknik. Gambar teknik menunjukkan dimensi, toleransi, bahan, dan penyelesaian suatu komponen. Dalam industri jasa makanan, tagihan material diwujudkan dalam standar dan pengendalian porsi. Oke, selanjutnya. Kemudian, dokumen produksi. Setelah suatu produk dipilih, dirancang, dan siap diproduksi, produksi dibantu oleh berbagai dokumen. Product Lifecycle Management merupakan payung program perangkat lunak yang berupa menyatukan fase desain dan manufaktur produk, termasuk menyatukan banyak tahapan. Ide di balik perangkat lunak, PLM menyatakan bahwa keputusan desain dan manufaktur produk dapat dilakukan dengan lebih kreatif, lebih cepat, dan lebih ekonomis ketika datanya terintegrasi dan konsisten. Maka, jika siklus hidup yang lebih pendek, produk yang lebih menantang secara teknologi, lebih banyak peraturan mengenai bahan dan proses manufaktur, dan lebih banyak masalah lingkungan, menjadikan PLM alat yang menarik bagi manajer operasi. Selanjutnya mengenai desain jasa atau desain layanan. Sebagian besar produk sejauh ini terfokus pada apa yang kita sebut produk berwujud, yakni barang. Di sisi lain dari produk tentu saja adalah layanan. Industri jasa sendiri meliputi perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Nah, selanjutnya ada 5 cara menambah efisiensi dari layanan. Yang pertama, batasi pilihan. Dalam batasi pilihan ini contohnya pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain layanan, misalnya gaya rambut ketika ke salon, dan dalam memilih desain pemakaman. Spesifikasi desain dapat berupa segala menu seperti di restoran. Penyelesaian awal definisi produk dapat membantu efisiensi serta membantu memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, ada penundaan kustomisasi. Dalam penundaan kustomisasi ini, merancang produk sedemikian rupa sehingga kustomisasi ditunda selambat mungkin dalam prosesnya. Hal ini berlaku dalam cara salon rambut beroperasi. Meskipun sampo dan kondisioner dilakukan dengan cara standar, dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, namun pewarnaan dan penataan rambutnya dapat disesuaikan. Kemudian, yang ketiga, modularisasi. Modularisasi ini merupakan layanan sehingga kustomisasi mengambil bentuk perubahan modul. Strategi ini memungkinkan layanan custom dirancang sebagai entitas modular standar, sama seperti desain modular yang memungkinkan kita membeli sistem suara dengan fidelitas tinggi hanya dengan fitur yang kita inginkan. Fleksibilitas modular juga memungkinkan kita membeli makanan, pakaian, dan asuransi dengan basis padu padan atau modular. Investasi seperti portofolio saham dan obligasi, dan pendidikan seperti kurikulum perguruan tinggi adalah contoh bagaimana pendekatan modular dapat digunakan untuk menyesuaikan layanan. Yang keempat ada otomatisasi, yang mana menempatkan layanan menjadi bagian-bagian kecil.
dan mengidentifikasi bagian-bagian yang memungkinkan dilakukannya otomatisasi. Misalnya, dengan mengisolasi aktivitas pencairan cek melalui ATM. Bank telah sangat efektif dalam merancang produk yang meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi biaya. Sama juga seperti maskapai penerbangan yang telah beralih ke layanan tanpa tiket melalui kios. Teknik seperti kios mengurangi biaya dan antrian di bandara, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberi desain produk yang saling menguntungkan. Yang kelima, moment of truth. Interaksi pelanggan yang tinggi berarti dalam industri jasa terdapat momen kebenaran di mana hubungan antara penyedia dan pelanggan menjadi sangat penting. Pada saat itulah kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ditentukan. Moment of truth adalah momen yang memberikan contoh, meningkatkan atau mengurangi harapan pelanggan. Contohnya, cara pelayan di restoran memberikan senyuman pada pelanggan, membuat petugas kasir fokus pada kita daripada berbicara sambil lalu. Maka dari itu, tugas manajer operasi adalah mengidentifikasi momen kebenaran dan merancang operasi yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Yang selanjutnya ada pohon keputusan. Pohon keputusan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan produk baru serta berbagai masalah manajemen lainnya. Ketika terdapat ketidakpastian, mereka sangat membantu ketika ada serangkaian keputusan dan berbagai hasil yang mengarah pada keputusan lainnya. Prosedur membuat pohon keputusan ini ada 3. Yang pertama, pastikan bahwa semua kemungkinan alternatif, mulai dari kiri dan bergerak ke kanan, disertakan dalam pohon. Hal ini termasuk alternatif tidak melakukan apapun. Yang kedua, pembayaran dimasukkan pada akhir cabang yang sesuai. Yang ketiga, memulai dari ujung pohon, yaitu dari sisi kanan, dan bergerak ke arah awal pohon, yaitu sisi kiri. Menghitung nilai pada setiap langkah dan memangkas alternatif-alternatif yang tidak sebaik alternatif lain dari pohon tersebut. Simbol yang sama. Yang terakhir adalah transisi ke produksi. Salah satu seni manajemen adalah mengetahui kapan harus memindahkan suatu produk dari pengembangan ke produksi. Langkah ini dikenal sebagai transisi ke produksi. Kita harus melihat pengembangan produk sebagai sesuatu yang evolusioner dan harus mengambil keputusan lebih banyak seperti pengembangan atau produksi. Biasanya ada masa uji coba produksi untuk memastikan bahwa desain tersebut memang dapat diproduksi. Ini adalah uji kemampuan manufaktur. Uji coba ini juga memberikan kesempatan kepada staf operasi untuk mengembangkan peralatan yang tepat, prosedur pengendalian kualitas, dan pelatihan personel untuk memastikan bahwa produksi dapat dimulai dengan sukses. Terakhir, ketika produk dianggap dapat dipasarkan dan diproduksi, manajemen ini akan memikul tanggung jawab. Untuk memastikan transisi dari pengembangan ke produksi berhasil, beberapa perusahaan menunjuk seorang manajer proyek. Yang lain menggunakan tim pengembangan produk. Kedua pendekatan ini memungkinkan berbagai sumber daya dan talenta dikerahkan untuk memastikan produksi yang memuaskan dari suatu produk yang masih terus berubah. Pendekatan ketiga adalah integrasi pengembangan produk dan organisasi manufaktur. Pendekatan ini memungkinkan peralihan sumber daya dengan mudah antara kedua organisasi seiring dengan perubahan kebutuhan. Tugas manajer operasi adalah membuat transisi dari penelitian dan pengembangan ke produksi menjadi lancar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.